أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان Salah aku berdiri jadi pandu ibuku, Indonesia kebangsaanku. Kepada moderator yang satu ini saya perkenalkan dulu. Dia adalah anak kecilnya di Medan. Itu akrab dengan dunia pesantren. Dia menyelesaikan S1-nya di Al-Azhar Kairo. Kemudian dia hijrah ke Afrika Selatan. Kemudian dia kuliah mengambil master di Universitas Cape Town. Saat ini beliau masih aktif bekerja sebagai kepala sekolah di Global Mandiri. Beliau juga punya pekerjaan sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Kepada Bapak Gusman Armansyah, kami persilakan untuk membawa seminar yang diberi Nusantara untuk membahas kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memanggil dua narasumber kita yang tidak asing lagi gitu ya, untuk dunia pendidikan dengan pengalaman masing-masing. Yang pertama akan saya panggil Ibu Susan, silakan maju ke depan Ibu Susan. Dan yang kedua ada Profesor Yus Rusnaya, silakan. Ya, kurang lebih kalau nggak salah gitu ya, dari tahun 2007-2006 terus sudah melakukan ekspedisi pendidikan. Dalam perjalanan ini banyak sekali pengalaman yang sudah kita terima, saya secara pribadi juga gitu ya, kemudian juga teman-teman yang sudah melakukan ini bareng-bareng dari Sabang sampai. Saya kasih dulu kesempatan pertama kepada Ibu Susan, silakan Bu Susan. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Kiranya kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Tadi sudah diperkenalkan, nama saya Susana Serini, saya berasal dari Jawa Tengah. Mungkin saya ingin memberikan koreksi sedikit ya Pak Agus. Saya bukan ahli di bidang pendidikan. Saya seorang teman dari teman-teman TRU. Jadi kalau saya berdiri di sini, saya tidak hendak mengajarkan atau menyampaikan kepakaran tentang pendidikan, tetapi lebih ingin sharing saya sebagai teman TRU berjalan seperti apa. Saya kebetulan ikut cukup lama menjadi saksi bagaimana teman-teman TRU menemukan hal-hal yang hebat selama berkeliling Nusantara pencarian. Kalau dulu banyak sekali kegiatan yang kami lakukan adalah hal-hal yang bersifat filantropi, memberikan seragam, membantu membangun gedung sekolah, membayar FPP, tetapi dengan segala perubahan dan kondisi kegiatan atau kondisi masyarakat itu sudah tidak cocok lagi ya, karena kita semua sudah tahu bahwa kondisinya perlu diadakan pembaharuan gitu. Jadi kami bersama TRU melakukan perjalanan untuk mencari itu, terus berkeliling Nusantara. 22 tahun selama di organisasi ini pastinya banyak pengalaman yang bisa di-sharing gitu ya, terkait dengan pendidikan penelusurannya juga. Adakah gitu ya selama penelusuran itu, apa sih potensi kemudian juga keunikan-keunikan yang ibu lihat gitu ya terkait dengan Nusantara ini gitu ya, pendidikannya, misalnya pendidikannya gitu ya, selama perjalanan 20 tahun gitu. Apa sih yang dilihat tuh? Iya, banyak sekali. Dan saya menjadi terkaget-kaget ketika dalam perjalanan itu ditunjukkan mata saya oleh teman-teman yang lebih dahulu menggeluti tentang pendidikan, karena sebelumnya saya tidak secara khusus menggeluti pendidikan, tetapi setelah berjalan dengan teman-teman ini
saya menjadi terbuka bahwa Nusantara ini ternyata sangat kaya. Di situ baru terbuka mata saya, banyak sekali potensi, baik potensi yang bersih dari alam fisik, alam hayati, kemudian sosial budaya, kemudian adat istiadat, semua itu ternyata bisa menjadi potensi yang luar biasa untuk pendidikan yang selama ini tidak pernah diperhatikan. Saya mungkin bisa mengambil contoh. Pada waktu itu saya banyak sekali di Papua, hampir 10 tahun. Saya bisa menemukan misalnya untuk anak laki-laki pada saat dia menjelang harus berpisah, harus bergabung dengan hone laki-laki, itu ada satu peristiwa yang namanya inisiasi. Dan pada saat peristiwa itu anak laki-laki diberi cerita tentang apa sih tanggung jawab seorang laki-laki, karena peran dia dalam politik, menjaga keamanan perang, ikut berperang. Kemudian dia juga harus ada satu tanda yang diberikan, dia harus menanam pohon. Jadi dalam proses itu dia harus menanam pohon. Di situ disimbolkan bahwa dia harus menjaga lingkungan, menjaga kehidupan atau melestarikan kehidupan. Kemudian untuk anak perempuan pada saat itu digantikan dia belum memakai pakaian pada saat usia kira-kira mau masuk kelas 4 SD seperti itu, dia diberikan sali atau baju yang rumput kalau pada zaman dulu. Dan disitulah diberikan nasihat atau pelajaran bahwa kamu sekarang sudah menyiapkan diri untuk menjadi perempuan, tanggung jawab kamu seperti ini. Dan ada satu nasihat khusus bagaimana dia tentang harus menjaga diri, karena nanti dia akan melahirkan, dia sudah akan menghadapi menstruasi dengan cara-cara mereka. Semua itu diajarkan. Seperti banyak nasihat juga misalnya untuk anak-anak remaja setelah proses inisiasi itu, tidak boleh melakukan hubungan seks di sembarang tempat, karena semua cairan yang keluar dari tanah, dari badan dan mengotori tanah akan membuat kehidupan kita tidak subur. Jadi itu sebuah pendidikan karakter yang luar biasa. Itu tidak pernah dibahas di sekolah. Apalagi mereka sejatinya mempunyai berbagai kearifan untuk menjaga diri, itu juga tidak dihadirkan di sekolah. Sebenarnya potensi ada kalau kita mau membawa sekolah itu lebih berdialog dengan kehidupan sehari-hari, dengan persoalan sehari-hari, membawa potensi yang ada untuk menjadi bagian dari solusi. Saya kok optimis bahwa kita akan bisa menjadi bangsa yang besar. Saya akan ke pembicara selanjutnya. Beliau pasti teman-teman juga tidak kenal, tidak asing lagi, Profesor Dr. Haji Yus Rusiana. Lahir di Pamengpek, Garut, Pantai Selatan, Jawa Barat pada 1938. Di kampung kelahirannya menempuh pendidikan di sekolah rakyat SD, mengajar di masjid, ternyata personal juga, ya. Mengaji di masjid dan belajar di madrasah. Kemudian melanjutkan berturut-turut di sekolah guru B, kemudian dari guru B kemudian menjadi guru A, Pak, ya? Sekolah guru B. Kemudian melanjutkan sekolah guru A. Sekolah guru A, ini saya juga nggak ngerti di sekolah guru A. Nanti ada ya. Dan pengurus tinggi pendidikan guru IKIP Bandung. Program dokter ditempuh di Universitas Leiden, Belanda tahun 1971 sampai 1973. Belum lahir ya. Saya juga belum lahir, Pak. Kemudian berpromosi di Universitas Indonesia Salemba tahun 1975. Pekerjaan beliau sebagai guru besar Di Sekolah Pasca Sarjana UPI, aktif pula sebagai budayawan dan sastrawan, menjadi anggota tim terjemah Quran ke dalam bahasa Sunda. Ya. Dan yang terakhir anggota panitia penilaian buku non-teks pelajaran Puskurbuk Juni
Dan yang terakhir juri anugerah budaya Provinsi Jawa Barat 2013 gitu ya. Dengan pengalaman yang sangat berat ini kita juga patut belajar banyak dari beliau. Sebelum ke materi, ada beberapa pertanyaan mungkin yang akan saya tanyakan, mungkin ini juga jadi nanti akan diulas lebih banyak ketika presentasi. Kita masih ingin tahu apa sih sebenarnya sejatinya pendidikan di Indonesia itu seperti apa sih pendidikan itu harusnya. Kemudian apa sih yang didengung-dengungan sekarang itu dengan kegiatan pendidikan berlingkup itu apa sih? Pendidikan bagi saya bagian dari hidup. Oleh karena itulah saya akan berbicara mengenai hidup saja. Saya itu memang didatangi oleh para pemuda waktu itu dari Bogor ini. Mereka bertanya mengenai pendidikan, mengenai apa begitu ya. Lalu dan mereka sepertinya bergerak di bidang pendidikan, mungkin dengan kerjasama dengan lembaga yang dipimpin oleh Ibu Susan waktu itu. Mereka bertemu dengan para guru di berbagai tempat di Nusantara ini. Lalu saya tanya mengapa ini? Mungkin pada waktu itu WPI itu kan lebih kepada perhatiannya kepada anak-anak ya Bu ya, di daerah terpencil, di daerah bencana dan di daerah konflik begitu ya Bu ya. Daerah konflik, padahal saya pernah dibawa oleh mereka ke daerah konflik ke Poso begitu ya. Nah, lalu saya tanya kepada mereka, mengapa Anda bergerak di bidang seperti di bidang pendidikan, bertemu dengan guru? Oh ya, kami dengan BPI waktu itu yang perhatian sebetulnya kepada anak-anak, tapi menurut mereka lebih strategis kalau bertemunya dengan para gurunya, karena seorang guru paling tidak kan ada di belakangnya ada 40 anak-anak, sehingga pembaharuan dan sebagainya itu dapat dilakukan melalui para ibu gurunya, para bapak gurunya. Saya akan berbicara kepada semua mengenai hidup tadi. Saya merasa berhak untuk itu karena sudah lama hidupnya begitu ya. Saya ambil saja yang paling dasar, bahwa hidup itu adalah bergerak, bahwa hidup itu adalah berbuat begitu ya. Jadi pendidikan atau apapun juga pembelajaran dan lain-lain, landasannya itu adalah mengenai hidup ini. Hidup kuncinya dari saya juga bagi orang-orang muda ini semua, dalam hidup itu kuncinya adalah bergerak, adalah berbuat. Berbuatlah. Kalau masih hidup, berbuatlah ya. Tandanya hidup adalah berbuat, memberi kompetensi kepada kita untuk hidup, untuk berbuat. Kompetensinya itu ada kompetensi berbahasa, berbuat dengan bahasa, berbicara, mendengar, kemudian ya membaca, kemudian menulis. Nah, 4 kegiatan berbahasa itu pakailah. Di dalam bahasa Sunda ada kata yang bagus sekali, golang, bergerak. Golang kedua, kita itu diberi oleh Tuhan itu kemampuan atau kompetensi mengindra. Nah, jadi baiklah saudara semua, aktif kalau mengaku hidup, aktifkanlah panca indera semua dan manfaatkanlah begitu ya. Bukan hanya untuk pendidikan, untuk hidup kita semua di jasmani itu juga aktifkanlah. Punya tangan, punya kaki, punya badan, punya kepala ya, aktifkanlah untuk hal-hal yang baik tadi. Bergeraklah, manfaatkanlah ini. Jasmani masih sehat ke siapa gitu ya. Sudah diberi 3 kita. Yang keempat, kita itu diberi rohani, diberi akal, diberi kalbu, diberi daya ingat, diberi iman, diberi niat, diberi kehendak begitu ya. Nah begitu. Itu juga aktifkan. Pikirkan, masa semuanya itu orang-orang yang sudah cerdas. Apa tidak cerdas-cerdas amat setengah tiang? Bukan, semuanya ini cerdas. Insya Allah semua orang cerdas ini. Kalau merasa kurang cerdas, ialah karena tidak dipakai akalnya, tidak digiatkan ya. Jadi coba kalau dipikirkan, terpikir. Maksud saya tadi mulai dari berbahasa, panca indera, jasmani, rohani, giatkanlah
Begitu. Bagaimana sebagai pengajar, sebagai pendidik, ya itu juga yang harus digiatkan pada anak-anak itu. Ya, tidak usah bertanya harus bagaimana metodenya kepada orang Amerika, kepada orang Australia. Giatkan saja, itu sudah ada potensinya pada anak-anak. Cara menggiatkannya bagaimana? Setiap masyarakat punya cara-cara sendiri, ibaratnya begitu ya. Ayeuna ieu nya kita pakai bahasa Sunda. Tahu bahasa Sundanya tangan? Panangan, betul sekali. Kita coba ya. Panangan katuhu diacung-acungkan. Yuk loncat, loncat sing. Dia adalah salah satu bagian dari tim tour, dan beliau juga sebagai dosen di Universitas Negeri Jakarta. Langsung saja kita sambut Pak Koko. Kami persilakan Pak Kali Rasa Sewu untuk memberikan ulasannya, sekaligus mengajak teman-teman untuk membuka galeri guru pada hari ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman masih mau sabar menunggu kita. Saya mohon waktu sebentar lagi saja ya, walaupun kita sudah lapar ya. Nanti kalau sudah lapar banyak, kita tersedia makanan gratis dan berbayar. Kita ingin mengantar pembukaan galeri guru ini sebelum kita buka bersama-sama dengan sebuah puisi dari Pak Yus. Silakan Pak Yus. Ya, puisinya karya saya barusan, begitu karena dimintanya barusan ya. Tetapi akan dibacakan bersama. Saya baca satu larik, kemudian kita bersama mengucapkannya. Ya, 1, 2, 3 saya akan baca. Kami bergerak. Terus maju, menuju harapan, sebagai persembahan, bagi tanah air, bangsa dan negara. Kami para guru, kini menyatukan kalbu, untuk terus melaju. Dalam pengabdian, berbaku peran bersama, dalam galeri guru. Silakan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, galeri guru kita buka bersama. Silakan teman-teman. Terima kasih saudara Bapak Ibu. Dengan demikian seminar dan diskusi kita akhiri ya. Nanti ada lanjutannya, Bapak Ibu bisa dibagi oleh nanti Pak Dudu akan mengatur ya. Pak Dudu akan mengatur bagaimana teknisnya kita memasuki ke ruang pameran karena ruangnya sempit, jadi kita akan bergantian. Silakan Pak Dudu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.